but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, selamat datang di video yang membahas tentang sel, bagian terkecil dari makhluk hidup yang memiliki kemampuan luar biasa. Hari ini kita akan membahas 3 proses penting dalam kehidupan sel, yaitu adaptasi, jejas, dan kematian sel. Adaptasi sel. Bayangkan sel sebagai organisme kecil yang harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan inilah yang disebut adaptasi sel. Ini adalah hipertrofi, di mana sel membesar ukurannya karena ada peningkatan jumlah organel di dalamnya. Contohnya otot bisep yang semakin besar pada binaragawan akibat latihan beban. Ini adalah hiperplasia, yaitu peningkatan jumlah sel. Ibu hamil mengalami hiperplasia sel kelenjar payudara untuk mempersiapkan produksi ASI. Kebalikan dari hipertrofi, ada atrofi, yaitu penyusutan ukuran sel. Ini bisa terjadi pada otot yang tidak digunakan, misalnya pada orang yang duduk seharian di kantor. Adaptasi juga bisa berupa perubahan jenis sel loh, ini disebut metaplasia. Pada perokok, sel epitel normal di trakea berubah menjadi sel goblet yang lebih banyak menghasilkan lendir untuk melindungi saluran pernapasan dari asap rokok. Jejas sel. Adaptasi penting untuk kelangsungan hidup sel. Tapi ada kalanya sel mengalami kerusakan akibat berbagai faktor yang disebut jejas sel. Agen fisik seperti benda tajam, radiasi, panas atau dingin bisa menyebabkan jejas sel. Begitu juga dengan agen kimia seperti racun, obat-obatan atau zat kimia industri. Agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit juga tidak kalah berbahaya bagi sel. Tak ketinggalan, faktor genetik seperti mutasi gen bisa membuat sel tidak berfungsi dengan baik. Ketika orang mengalami jejas, apa sih yang terjadi pada selnya? Ketika seseorang mengalami jejas atau cedera, sel-sel tubuh akan mengalami beberapa perubahan reaksi yang mengarah pada cedera jaringan atau injuri. 1. Kerusakan membran sel. Cedera fisik dapat merusak membran sel, mengakibatkan kebocoran ion, air, dan molekul kecil lainnya keluar sel atau masuk ke dalam sel. Ini dapat mengganggu fungsi sel. 2. Gangguan homeostasis sel. Karena kerusakan membran, ion-ion seperti kalsium masuk ke dalam sel dengan tidak terkendali. Kelebihan kalsium ini mengaktifkan enzim-enzim yang merusak struktur sel seperti protein dan lipid. 3. Peradangan atau inflamasi. Sel-sel yang rusak atau mati melepaskan molekul sinyal seperti prostaglandin untuk meningkatkan aliran darah ke area cedera, membantu membawa sel-sel kekebalan tubuh untuk memperbaiki kerusakan. 4. Iskemia dan hipoksia. Cedera juga dapat menghambat aliran darah ke area tersebut, menyebabkan kekurangan oksigen atau hipoksia dan gangguan suplai ke sel yang memperburuk kerusakan. 5. Regenerasi atau nekrosis. Jika kerusakan sel tidak terlalu parah, sel-sel dapat memperbaiki diri atau regenerasi. Sedangkan, jika kerusakan cukup parah, sel dapat mati melalui proses nekrosis yang menyebabkan lebih banyak kerusakan jaringan. Jejas sel bisa bersifat reversibel, artinya bisa kembali normal, atau irreversibel, yaitu kerusakan permanen yang bisa berujung pada kematian sel. Kematian sel. Kematian sel adalah proses alami yang terjadi pada semua makhluk hidup. Ada 2 jenis kematian sel, yaitu nekrosis, kematian sel yang terjadi secara acak dan tidak terkontrol, biasanya disebabkan oleh cedera atau infeksi. Apoptosis, kematian sel terprogram dan terkontrol. Apoptosis penting untuk membuang sel yang rusak atau tidak dibutuhkan, misalnya pada pembentukan organ atau penanggulangan infeksi. Adapun beberapa jenis nekrosis. 1. Nekrosis koagulasi. Jenis ini biasanya terjadi akibat iskemia atau kekurangan pasokan darah. Sel-sel mulai keras dan tidak dapat memulai proses regenerasi. Biasanya terjadi pada organ jantung dan ginjal. 2.
2. Nekrosis lisis terjadi ketika enzim-enzim seluler menyebabkan cairan keluar dari jaringan yang mati, membuatnya menjadi cair. Jenis ini biasa terjadi di otak atau akses yang terinfeksi. 4. Nekrosis gendren merupakan bentuk nekrosis yang lebih serius, biasanya disebabkan oleh gangguan suplai darah yang parah. Ada dua jenis gendren, yakni basah dan kering. Basah terjadi ketika ada infeksi pada jaringan mati, biasanya disertai dengan pembengkakan, rasa sakit, dan bau busuk. Sedangkan kering terjadi ketika ada infeksi dan jaringan mati mengering dan mengeras, biasanya terjadi pada ekstremitas tangan atau kaki. 5. Nekrosis fibrinoid biasanya terjadi di pembuluh darah, di mana lapisan dindingnya rusak mengakibatkan pengendapan protein fibrin yang menyebabkan pembekuan. Jenis ini sering terkait dengan penyakit autoimun. 6. Nekrosis hemoragik terjadi akibat perdarahan dalam jaringan yang mati, seperti pada kasus stroke hemoragik atau cedera pada organ. Dampak adaptasi, jejas, dan kematian sel. Proses adaptasi, jejas, dan kematian sel ini berpengaruh besar terhadap tubuh kita. Kematian sel secara terkontrol melalui apoptosis membantu regenerasi sel, seperti pada kulit yang terus-menerus mengalami pergantian sel. Sebaliknya, kematian sel yang tidak terkontrol bisa memicu penyakit. Dengan memahami adaptasi